Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, nama saya Nashwa Elin Putri Irawan dari Prodi Gizi Kesehatan Angkatan 2024 dengan NIM 24535289 KU 25723. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan edukasi dan juga konseling dalam bidang gizi pada tugas akhir mata kuliah DKKG semester 1. Edukasi gizi adalah upaya untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat atau individu dalam mengonsumsi makanan sehat dan bergizi. Edukasi gizi dapat diberikan dalam berbagai metode, seperti ceramah, menonton video, dan juga bermain game. Konseling gizi adalah proses komunikasi dua arah antara ahli gizi dengan pasien atau keluarga pasien untuk membantu mengatasi masalah gizi. Konseling gizi ini akan berjalan dengan efektif apabila komunikasinya efektif, suasananya nyaman, terjaga kerahasiaannya, baik itu dari konselor maupun klien memerhatikan komponen dalam konseling dan masing-masing paham dengan konseling yang dilakukan. Berikut terdapat video perbedaan antara edukasi gizi dan juga konseling gizi yang diberikan pada suatu kasus mengenai pasien yang sedang mengidap anoreksia, yaitu gangguan makan yang menyebabkan seseorang terobsesi dengan berat badan dan mempertahankan berat badannya di bawah normal. Anoreksia nervosa adalah gangguan makan yang ditandai dengan penurunan berat badan yang sangat drastis akibat ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan, serta gangguan citra tubuh sehingga penderita merasa terlalu gemuk meskipun kenyataannya berat badan mereka sudah sangat rendah. Penyebab anoreksia nervosa ini bisa melibatkan beberapa faktor. Yang pertama, yaitu faktor psikologis, yaitu ketidakmampuan untuk mengatasi stres, kecemasan, dan tekanan emosional yang bisa memicu gangguan makan ini. Yang kedua adalah faktor biologis, yaitu ketidakseimbangan hormon atau neurotransmitter di otak seperti serotonin bisa berperan dalam munculnya gangguan makan ini. Dan yang ketiga, itu adalah faktor dari sosial dan budaya, yaitu tekanan dari standar kecantikan yang ada dalam masyarakat yang menilai tubuh ramping itu adalah ideal, juga bisa menjadi pemicu dari gangguan makan ini. Terdapat beberapa tanda-tanda gejala anoreksia nervosa yang umum ditemukan, meliputi yang pertama, penurunan berat badan yang drastis. Yang kedua, ketakutan berlebihan terhadap kenaikan berat badan. Yang ketiga, gangguan pola makan. Yang keempat, perubahan fisik. Yang kelima, gangguan citra tubuh. Dan yang keenam, masalah kesehatan lainnya. Anoreksia nervosa bisa dicegah melalui beberapa pendekatan. Yang pertama adalah pendidikan tentang kesehatan mental dan citra tubuh, yaitu dengan mengajarkan pentingnya penerimaan terhadap tubuh dan membangun rasa kepercayaan diri yang sehat tanpa terpengaruh oleh standar kecantikan yang tidak realistis. Yang kedua adalah meningkatkan kesadaran tentang gangguan makan, yaitu dengan memberikan informasi yang lebih baik tentang tanda-tanda gangguan makan. Yang ketiga adalah mendorong pola makan sehat dan seimbang, yaitu dengan mengedukasi individu ataupun pasien tentang pentingnya gizi seimbang, bukan hanya sekedar penurunan berat badan yang drastis. Dan yang keempat adalah mendukung dari dukungan emosional, yaitu dengan membangun lingkungan yang suportif dari rumah, dari sekolah, ataupun komunitas yang dapat membantu untuk mengurangi tekanan sosial dan emosional. Pencegahan anoreksia ini melibatkan beberapa pemahaman dan juga beberapa pendekatan yang melibatkan keluarga, pendidikan, dan dukungan profesional untuk menangani faktor penyebab dan gejala gangguan makan ini. Halo, selamat siang. Silakan duduk di sini ya. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nashwa Elin Putri Irawan selaku ahli gizi.
Oh ya, di sini kakak bebas, boleh menceritakan keluhan apapun itu karena kerahasiaan kakak akan saya jaga dengan baik dan juga dengan amanah. Oke deh. Mohon maaf, di sini dengan kak siapa? Saya Nisa. Oke, Nisa ya. Kan Nisa, di sini ada yang bisa saya bantu? Saya tuh kan akhir-akhir ini mood buat makannya kan lagi turun drastis banget kan. Nah, mungkin karena efek saya ikut modeling kayak hampir setiap hari gitu, jadi saya kebawa pola makannya modeling itu Kak. Terus saya tuh nggak naik-naik kan berat badannya. Nah, selain modeling, saya juga ikut kayak organisasi, terus event, terus kayak ada beberapa volunteer juga yang saya ikuti. Terus belum lagi kayak lagi sering ada acara keluarga gitu sih Kak. Nah, karena saya udah kebiasa sama pola makannya modeling ini, saya tuh jadi takut gendut kalau tiap makan atau misalkan tiap lagi lihat makanan gitu. Terus tapi ternyata teman-teman saya tuh banyak yang bilang kalau saya tuh kurusan gitu. Oh iya ya. Oke, untuk pola makannya selama modeling, kakak biasanya gimana tuh? Normal sih kayak 3 kali sehari. 3 kali sehari. Nah, untuk 3 kali sehari itu biasanya makanannya apa aja? Kalau saya biasanya ngurangin karbo, nggak ada karbonya, terus sama ngurangin sajian piring sih Kak, jadi nggak cuman protein doang gitu. Oh, malah nggak ada karbonya ya? Iya. Oke. Selain karbo, terus sayur mayur gimana? Buah-buahan gitu? Saya nggak suka bosan sayur karena dari kecil Ya? nggak dikenalin sama sayur buah tuh Kak, gimana ya? Oke. Sebelumnya kamu di sini tinggal sama orang tua atau ngerantau? Kalau aku di sini emang warga lokal asli Jogja sih Kak, jadi aku tinggal sama orang tua. Warga lokal ya. Terus untuk masak, yang masak orang tua atau ada yang bantu-bantu masak? Ada yang bantu-bantu masak. Kebetulan bibi aku sih Kak, karena orang tua aku lumayan sibuk kan. Oh gitu, oke. Nah, karena orang tua sibuk nih, kalau boleh tahu, kakak ikut modeling gitu-gitu, orang tua emang tahu atau tidak? Tahu sih Kak, terus kalau modeling itu emang dari kemauan saya sendiri. Terus menurut saya juga dari kecil kan udah diajarin kayak modeling, terus kayak fashion gitu-gitu. Tapi ternyata setelah ikut modeling tuh saya dibilangin terlalu kurus sama teman-teman saya, sama keluarga saya gitu sih. Oke, makasih ya Kak udah mau cerita. Di sini saya izin rangkum ya. Kakak udah bener, udah makan 3 kali sehari. Dan ini saya juga udah lihat kan dari hasil rujukan surat rekomendasi dari dokter juga, kalau berat badan kakak itu 45 kilo, lalu tinggi badannya 170 cm, dan itu termasuk yang terlalu rendah ya Kak, karena semestinya itu 55-70 kilo dalam tinggi badan 170. Nah, terus saya ada beberapa rekomendasi nih, karena udah makan 3 kali sehari, makanannya bisa disempurnain lagi dengan karbohidrat ditambahin ya Kak, karena perlu ada sumber energi dari karbohidrat. Lalu kalau model itu kan nggak hanya cuma kurus aja, harus badan yang sehat juga, jadi perlu ada sayur mayur ya. Memang mungkin agak susah karena kurang suka dan juga nggak dibiasain ya, jadi bisa pelan-pelan makan yang brokoli, terus bayam yang memang mudah ya, bisa pelan-pelan dulu aja nggak apa-apa. Dan kalau bisa olahraga juga biar nanti bisa kelihatan nggak terlalu kurus banget, jadi ototnya bisa diperbesar, massa ototnya gitu. Dari beberapa rekomendasi ini apakah ada yang keberatan atau tidak? Nggak ada sih Kak ini. Nah, untuk setelah pulang dari sini nih, kira-kira kan saya mau bikin komitmen dulu, mau dikerjain yang mana dulu nih kira-kira? Mungkin dari yang pola makan dulu kali ya, yang agak ringan, karena mungkin setelah ini saya bakal nambahin karbo di makanan saya. Oke. Nah, lalu nanti saya akan buat komitmen setelah pulang dari sini 2 minggu lagi kakak bisa balik ke sini dan kita akan lihat perkembangannya ya. Lalu saya ada beberapa surat. Ini ada menu-menunya juga. Boleh bisa diikutin, tapi kalau misalnya nggak sanggup mungkin udah bosan gitu, bisa bilang ke saya juga karena ini ada nomor pribadi saya juga. Terus jangan lupa ya tadi
buat olahraga dan juga datang lagi 2 minggu lagi. Oke, makasih ya udah meluangkan waktunya. Makasih Kak. Ya, semoga pulih. Oke.